Halo rekan-rekan sekalian, nama saya Stevi Michelle Setiawan dengan NIM 2602178552. Saya adalah mahasiswa jurusan Computer Science di BINUS Online Learning. Pada video ini, saya akan membahas tentang Visualizing Student Score Distribution using Matplotlib and Seaborn with Case Study. Nah, tujuan dari sesi ini adalah yang pertama, agar teman-teman bisa memahami bagaimana cara untuk menginterpretasikan distribusi dari nilai mahasiswa. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana sih cara menggunakan histogram dan box plot untuk melihat distribusi dan mendeteksi nilai-nilai, serta membandingkan performa antara ujian tengah semester dan juga akhir semester. Selanjutnya, about the dataset. Untuk studi kasus ini, saya akan menggunakan data simulasi dari 100 mahasiswa. Setiap mahasiswa mempunyai dua nilai, yaitu nilai ujian tengah semester atau yang biasa kita sebut dengan UTS, dan juga ujian akhir semester atau yang kita sebut dengan UAS. Dataset ini sangat cocok untuk digunakan dalam eksplorasi basic dari visualisasi performa akademik secara sederhana. Histogram of midterm scores. Dengan histogram ini, kita bisa melihat penyebaran nilai dari nilai UTS. Kode yang kita gunakan yaitu SNS titik hisplot buka kurung data buka kurung siku tanda petik 2 UTS tanda petik 2 tutup kurung siku, bin sama dengan 10, KDE sama dengan true, color sama dengan tanda petik 2 sky blue tanda petik 2 tutup kurung. Kode SNS titik hisplot ini dengan parameter KDE sama dengan true berfungsi untuk menampilkan kurva distribusinya. Nah, misalkan kalau kita run kode ini di dalam dataset kita, dapat terlihat bahwa sebagian besar nilai UTS ini berada di antara 65 hingga 75. Selanjutnya, histogram of final scores. Di sini kita akan lihat histogram dari nilai UAS. Kode yang akan kita gunakan yaitu SNS titik hisplot buka kurung data buka kurung siku tanda petik 2 UAS tanda petik 2 tutup kurung siku, bin sama dengan 10, KDE sama dengan true, color sama dengan tanda petik 2 orange tanda petik 2 tutup kurung. Dari kode tersebut, jika kita run, bisa kita lihat bahwa distribusi tampak akan lebih lebar dibandingkan dengan UTS, yang menunjukkan bahwa variasi nilai yang lebih besar. Bahkan ada juga nilai yang cukup tinggi maupun rendah. Ini bisa memberikan kita gambaran bahwa UAS ini mempunyai keragaman performa yang lebih tinggi. Selanjutnya, box plot midterm versus final scores. Untuk membandingkan nilai UTS dan UAS secara ringkas, kita akan menggunakan box plot. Box plot ini menunjukkan median, quartile, dan juga outlier. Kode yang akan kita gunakan yaitu SNS titik box plot buka kurung data sama dengan data buka kurung siku 2 kali tanda petik 2 UTS tanda petik 2, tanda petik 2 UAS tanda petik 2 tutup kurung siku 2 kali tutup kurung. Jika kita run kode tersebut, akan muncul sebuah grafik, dan dari grafik ini kita bisa lihat bahwa nilai UAS memiliki median yang lebih tinggi dan juga variasi yang lebih besar dibandingkan UTS. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa sih tidak cukup pakai histogram saja? Histogram ini memang bagus untuk melihat bentuk sebaran data secara umum, tapi tidak menunjukkan outlier atau statistik secara ringkas. Sedangkan box plot ini memberikan informasi tambahan tersebut. Jadi, dengan menggabungkan keduanya akan memberikan gambaran yang lebih lengkap lagi. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mempraktekkan kode-kode yang sudah kita pelajari tadi dengan menggunakan Google Colab. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian praktik codingnya. Pertama, kita buka Google Colab-nya terlebih dahulu. Kemudian kita pilih yang ini, Google Colab. Kemudian New Notebook.
Oke, kita akan mulai praktik kita hari ini. Pertama, kita akan menginstal library Seaborn dan Matplotlib terlebih dahulu. Kemudian kita akan import pustaka yang kita butuhkan. Kemudian kita akan memuat dataset tips bawaan dari Seaborn-nya. Kemudian kita akan menampilkan 5 baris pertama yang akan kita gunakan untuk latihan visualisasi pada hari ini. Di sini sudah muncul 5 data yang akan kita gunakan pada hari ini. Kemudian kita akan membuat bar plot untuk melihat rata-rata tip berdasarkan dari jenis kelaminnya. Yang pertama yaitu PLT, the figure, size. Lalu kita akan menggunakan SNS.barplot, SNS.barplot dengan parameter X sama dengan sex dan Y sama dengan tip. Kita tambahkan judulnya. Kita tambahkan label Y-nya. Kita tambahkan label X-nya. Kita akan coba run. Nah, di sini sudah kita run dan muncul histogramnya. Di sini akan menunjukkan bahwa secara rata-rata tip dari pria sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tip dari wanita.